Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kita karunia hujan pada hari ini, di mana ini adalah sebuah nikmat. Kita banyak berdoa kepada Allah sehingga doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita melakukan amal-amal kebajikan di musim hujan ini, sehingga semoga dengan hujan yang turun benar-benar menjadikan amal-amal kebaikan kita diterima dan diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita buka kitab Safinatun Najah yang terkait dengan fikih ibadah. Pasal yang berikutnya Bapak Ibu adalah syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Syarat jamak takdim itu ada 4. Ya, kita mulai membahas tentang salat jamak. Salat jamak adalah salat yang menggabungkan, ya, jamak itu artinya menggabungkan antara dua solat di waktu yang sama, yaitu solat duhur dengan asar di waktu duhur itu namanya jamak takdim, dan di waktu asar namanya jamak takhir. Ya, solat duhur dengan solat asar di waktu duhur itu namanya jamak takdim. Solat duhur dengan solat asar di waktu asar itu namanya jamak takhir. Kapan kita boleh menggabungkan dua solat seperti ini? Maka akan kita bahas. Kemudian juga solat maghrib dengan isya itu juga bisa dijamak atau digabungkan. Jamak, ya, jamak, jamaah, ya, itu artinya menggabungkan. Ya. Solat maghrib dengan isya dilakukan di waktu maghrib itu namanya jamak takdim. Solat maghrib dengan isya yang dilakukan di waktu isya itu namanya jamak takhir. Kapan kita boleh melakukannya? Kita akan bahas satu persatu dalam bab-bab yang akan kita mulai ini. Yang dibahas yang pertama adalah syarat jamak takdim. Kapan seseorang itu boleh melaksanakan jamak takdim dan apa syarat-syaratnya? Ya, apa syarat-syaratnya? Tentu Bapak Ibu, sebelum kita membahas syarat-syaratnya ini, bahwa jamak takdim ini atau jamak itu, ya, jamak takdim ini adalah boleh seseorang menjamak atau melakukannya karena safar, ya, karena safar, karena perjalanan keluar kota, ya. Kalau diukur itu sekitar marhalatain nanti dalam pembahasan berikutnya, yaitu jarak seseorang kalau zaman dahulu itu perginya saja, perjalanan pergi tanpa pulang, ya, perginya itu 2 hari 2 malam dengan mengendarai, kalau zaman dulu ya, onta atau mungkin hewan yang biasa untuk transportasi seperti kuda misalnya. Kalau perjalanannya sampai 2 hari 2 malam, maka boleh seseorang itu melakukan safar. Maka boleh seseorang itu melakukan jamak, ya, atau qasar. Kemudian kalau di zaman sekarang disamakan di zaman sekarang itu dengan ukuran 80-an kilometer keluar kota, ya. 80-an kilometer, ada yang mengatakan 81, 83, 85, sekitar itulah. Pokoknya 80
minimal 83 lah, aman ya, 83 perjalanan keluar kota panjenengan jarak 83 km ya Bapak Ibu, ini pada musim liburan sekarang ya, kalau mau keluar ya untuk perjalanan apapun, enggak harus perjalanan untuk thalabul ilmi atau jihad atau apa. Perjalanan selama perjalanan yang mubah, bukan untuk perjalanan kemaksiatan, maka jenengan diberikan keringanan oleh Allah SWT untuk menggabungkan dua sholat jenengan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bolehnya seseorang itu menjamak adalah karena sebab mator atau hujan. Hujan yang dimaksud di sini adalah hujan yang deras yang menyulitkan seseorang untuk pergi ke masjid lagi karena jalanan becek, licin, kemudian akan kesulitan ya seseorang untuk menjaga dirinya, menjaga kesehatannya sampai masjid di waktu isya. Ya, jadi mator di sini atau hujan di sini bukan hanya sekedar hujan, ya. Hujan cuma gerimis langsung dijamak, ya, ini kurang pas, kurang tepat. Kenapa? Karena Allah memberikan keringanan karena ada apa? Karena adanya kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan, maka tidak boleh kita itu meringan-ringankan ibadah kita. Demikian juga seperti orang sakit. Boleh enggak sakit itu tidak berpuasa di bulan Ramadan? Maka jawabannya ya sakit apa dulu, ya kan? Kalau cuma sakit hati, sakit gigi, sakit panu, sakit kesleo, ya kan? Nah, ini namanya juga sakit, tapi kan tidak menyulitkan seseorang untuk berpuasa. Maka tetap dia tidak ada keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi keringanan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu ibadah itu karena ada namanya masyaqqah, ada kesulitan hamba tersebut dalam menjalankannya. Contoh dalam sholat misalnya, Allah memberikan keringanan seseorang untuk sholat duduk. Kenapa? Kalau dia tidak bisa berdiri. Kalau ngantuk mas, kalau ngantuk mboten saged jumeneng. Itu bukan kesulitan, ngantuk wudu, ya kan? Kemudian tetap kita bisa berdiri. Tapi kalau seseorang benar-benar tidak bisa berdiri, barulah dia diberikan keringanan sholat dengan duduk. Duduk tidak bisa, tidur tidak bisa, ya tidur miring ke arah kiblat, tidur miring ke arah kiblat nggak bisa, maka jarinya atau telapak jarinya yang menghadap ke kiblat berarti mujur ngulon. Ya kalau kalau bisa minger itu tetap mujur ngalor madhep ngilen, ya itu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya mujur ngulon. Misalnya ada yang dirawat opnam di RSUD atau di mana PKU, ya ranjangnya mujure ngidul, ya rasa dinger-ngerke, ya ndak usah diputar-putar, mah dimarahi sama ya, perawatnya. Semampunya menghadap kemana, ya kepala jenengan, kakinya jenengan, yang penting diusahakan bisa menghadap ke kiblat. Kalau itu nggak bisa juga, maka dengan isyarat. Maka ini yang namanya rukhsah Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa agama kita ini adalah agama yang mudah dijalankan. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keringanan kepada kita untuk ya menjalankan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah jamak takdim ini, ya, jamak takdim takhir yang kita bahas. Nah, Bapak Ibu itu. Jadi di antaranya seseorang itu boleh menjamak adalah karena safar dan karena hujan. Ya, hujan ini juga tadi kita sebutkan hujan yang menyulitkan seseorang untuk pergi ke masjid lagi di waktu sholat berikutnya, yaitu sholat isya. Tapi kalau sholat duhur dengan asar, boleh nggak dijamak karena hujan? Nggak boleh, makruh. Ya, kenapa? Karena jaraknya lama, jarang hujan kok sampai, ya kan, sholat duhur sampai asar itu kan sampai 1, 2, 3 jam. Meskipun hari ini tadi ya lama hujannya hari ini. Hari ini tadi lama hujannya ya, tapi jarang kejadian itu sampai hujan sampai panjang. Tapi kalau misalnya hujannya benar-benar lebat sekali yang diperkirakan nanti sampai maghrib misalnya kan, kita nggak bisa pergi ke masjid lagi, maka itu boleh menjamak takdim. Baik, jadi kita belum membahas qasar ya Bapak Ibu. Bedakan antara jamak dengan qasar. Jamak itu hanya menggabungkan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat di waktu zuhur.
kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat di waktu asar. Itu namanya jamak, menggabungkan saja. Tapi kalau qashar itu namanya meringkas. Ya, meringkas itu adalah sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, kalau itu alasannya hanya karena satu saja, yaitu karena safar yang jauh, ya. Tidak boleh qashar kok gara-gara sakit, tidak boleh. Sakit nggak boleh dikosor, sakit atau karena hujan apalagi, saya qashar maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, ini tidak ada, ya, kalau bukan seorang musafir. Apalagi mantenan itu, wah ini make-upane wis sak senti ngono, nek wudu ilang kabeh iki, ya. Terus dikosor, ini juga tidak ada alasan syar'inya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat jamak takdim itu ada 4. Yang pertama, ayyusalla al-asru fi waqti dhuhri. Astagfirullah. Al-bada'atu bil ula. Yang pertama adalah memulai dengan solat yang pertama. Ini syaratnya. Solat duhur dan asar di jamak takdim di waktu solat duhur. Maka syarat pertama adalah memulai solat yang pertama dulu. Solat pertama maksudnya apa? Solat duhur. Solat duhur dulu baru solat asar. Tidak boleh dibalik ini Bapak Ibu. Jenengan jamak takdim solat duhur dengan asar, melaksanakan solat asar dulu, tidak boleh. Solat maghrib dengan isya di jamak takdim, maka syaratnya adalah jenengan solat maghrib, rampung solat maghrib, baru lanjut solat isya. Ini syarat pertama. Tidak boleh dibalik. Nanti akan beda syarat dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir nggak ada syarat ini, terbalik nggak apa-apa. Kalau jamak takhir. Baik, lanjut. Wa niyatul jam'i fiha. Kemudian syarat yang kedua, adalah niat menjamak di dalam sholat tersebut, di dalamnya, ya. Artinya apa? Yaitu artinya seseorang itu meniatkan jamak di dua sholat, di salah satu sholat yang dari dua sholat itu. Jadi misalnya di waktu sholat duhur dia mau menjamak dengan asar, maka di waktu sholat duhurnya dia sudah harus ada niatan menjamak dengan asar. Ya, tidak boleh habis sholat duhur selesai salam baru jenengan niat menjamak asar. Ya, jadi niatnya sudah harus hadir di dalam sholat duhurnya. Karena itu kan 2 sholat yang digabung. Dan urutannya adalah sholat pertama lah itu yang sebagai penentu dari keabsahan sholat kedua. Apa mungkin seperti itu ada orang yang niat baru selesai sholat pertama? Bisa aja. Sholat duhur rampung, terus tolah-toleh. Kok kancane udah sholat mana ya? Oh ini apa ini? Sholat jamak takdim. Oh ya tak melu. Tidak boleh. Nah, jadi dia harus dari awal. Dari awal, makanya imam, Bapak Ibu rahimakumullah, imam itu sebelum sholat dia harus menyampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu, insya Allah kita akan melaksanakan jamak takdim karena hujan sangat deras, kencang anginnya, nanti jangan tidak bisa lagi sholat isya di masjid. Itu boleh. Supaya apa? Nanti jamaah kemudian menghadirkan niat di sholat yang pertama. Wa niyatul jam'i fiha. Meskipun niatnya itu tidak di awal, misalnya di tengah, ya, misalnya sholat maghrib baru dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, kemudian dia baru menghadirkan niat, boleh. Yang penting sebelum selesai salam. Namun yang paling afdol adalah tentu niat itu letaknya adalah sebelum takbiratul ihram, sholat yang pertama. Kalau duhur asar maka di sholat duhurnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah syarat yang ketiga adalah al-muwalatu bainahuma, berterusan antara 2 sholat yang dijamak takdim itu. Apa maksudnya berterusan? Berterusan itu artinya selesai melaksanakan sholat yang pertama langsung melaksanakan sholat yang kedua, tidak berlama-lama,
memisah antara dua sholat itu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Ajeng jamak zuhur kalian asar, bar zuhur jut ngopi-ngopi gitu. Atau bar zuhur malah dong ngobrol atau baca Quran atau berpengajian dulu, habis itu baru menjamak dengan asar. Ini tidak boleh. Ya, mualat itu selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian imam berdiri, kita akan melaksanakan sholat jamak, sholat asar gitu. Itu namanya mualat. Namun bagaimana kalau kita melakukan suatu kegiatan yang masih terkait dengan sholat tersebut? Misal selesai sholat zuhur, kemudian jenengan ternyata batal, maka jenengan keluar wudu. Ya, boleh seperti itu, boleh. Ya, wudu hanya sekedar untuk wudu, ternyata mau wudu, mau pipis juga, itu. Jangan ke toilet. Ternyata mau pipis, mau BAK juga. Enggak masalah. Selama itu masih terkait dengan kegiatan sholat, ya. Ke belakang itu kan terkait toharoh, ya. Bagaimana kita sah dalam melaksanakan sholat kita, boleh. Bahkan kalau seandainya tempat wudunya itu jauh dari masjid, jenengan harus sampai ke Paseban atau mungkin sampai Pasar Bantul misalnya untuk mencari air wudu, karena memang di sini misalnya nggak ada air wudu, jenengan harus jalan ke sana, kemudian balik lagi menyambung sholat asarnya, itu boleh. Ya, meskipun waktunya agak lama, selama itu terkait dengan sholat tidak masalah. Tapi meskipun hanya sebentar, tapi tidak terkait dengan sholat, maka hendaknya dihindari. Kalau lama, maka sudah tidak boleh menjamak dengan sholat yang kedua. Namanya jamak. Ya, jamak itu kan menggabung. Ketika sudah diselani dengan kegiatan yang tidak ada kaitan dengan sholat, maka bukan lagi namanya jamak, tapi apa? Ya bukan jamak, bukan menggabung, ya kan, karena diselai dengan kegiatan lain. Jadi misalnya kayak tadi sholat zuhur sudah selesai, mau jamak dengan asar, ternyata jangan malah ada wong dodolan nang ngarep masjid langsung blonjo dhisik. Atau ada orang telepon, terus teleponan dhisik, saya aku agak safar iki. Kalau teleponnya mungkin sebentar aja mungkin tidak masalah ya, tapi kalau sampai ngobrol lama lah, ini yang masalah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kedua. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu menyela misalnya dengan sholat ba'diyah, enggak boleh. Jadi setelah zuhur ya enggak boleh ada ba'diyah, langsung sholat asar kalau jamak takdim ya. Kemudian yang berikutnya adalah dawamul udhri. Syarat yang keempat bolehnya seseorang menjamak takdim ya adalah dawamul udhri, berterusan uzur syar'i di mana dia boleh melakukan jamak. Berlangsung atau bukan berterusannya, mungkin berlanjutnya. Berlanjutnya, kalimat mudahnya gini. Berlanjutnya uzur syar'i sampai selesainya dia menjamak takdim tersebut. Apa maksudnya? Seseorang menjamak takdim karena apa? Misal karena safar, maka uzurnya karena safar, sehingga dia harus dalam keadaan seorang musafir sampai selesai sholat yang kedua. Gimana contohnya? Contohnya begini Bapak Ibu ya. Misalnya jenengan sebagai seorang musafir ya, pergi ke Jakarta, kemudian jenengan balik dari Jakarta balik ke Jogja. Jenengan sebagai seorang musafir itu posisi jenengan sebagai seorang musafir itu sampai kapan? Status ya, mungkin bukan posisi ya, status jenengan sebagai seorang musafir itu sampai kapan? Sampai belum sampai ke rumah gitu, sampai sebelum. Kalau jenengan sudah sampai rumah udah bukan musafir lagi, mantan musafir gitu ya. Jenengan ini jadi seorang itu menjadi seorang musafir kalau dalam mazhab Syafi'i adalah saat dia sudah niat menjadi musafir, pergi dia mau ke Jakarta, maka di perjalanan meskipun dia belum sampai ke tujuan dia sudah musafir, maka jenengan sudah ada udzur-udzur syar'i, boleh menjamak,
boleh mengqashar, dan udzur-udzur syar'i yang lain seperti misalnya ibadah yang lain, misalnya pas puasa Ramadan boleh tidak puasa. Saat menjadi musafir ada keringanan-keringanan dari Allah SWT. Dalam jamak ini juga selama jenengan masih sebagai seorang musafir boleh jamak takdim. Tapi kalau di tengah, diperkirakan di tengah sholat itu jenengan statusnya bukan sebagai seorang musafir lagi, maka sudah nggak boleh jamak takdim. Contoh seperti tadi, jenengan pulang dari Jakarta, jenengan perkirakan jenengan akan melepas status musafir, ya. Artinya jenengan sampai ke rumah itu jenengan perkirakan katakan setengah jam lagi saya bukan sebagai seorang musafir. Maka jenengan berhenti, mobil jenengan berhenti, kemudian jenengan sholat jamak takdim di situ. Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Sholat jenengan karena berhenti. Tapi menjadi tidak boleh seperti ini. Naik kapal, jenengan misalnya rumahnya Semarang. Ya, jenengan rumahnya Semarang. Jenengan naik kapal dari Kalimantan misalnya. Di tengah laut jenengan berpikir saya akan jamak takdim karena saya seorang musafir, dan insya Allah Semarang itu waktunya 5 menit lagi sampai. Maka jenengan sah ndak menjamak takdim? Ndak sah. Karena apa? 5 menit tidak cukup melaksanakan sholat duhur dan asar, ya. Cukup betul nggih? Sing buantar ya cukup nggih. Jamak 4 loh, 8 loh ini loh, 8 loh, atau misalnya 4 ya 2. Nah, kalau uzurnya jenengan sudah ndak ada, status musafirnya jenengan itu sudah hilang di tengah sholat, maka sudah ndak boleh lagi jamak takdim, ya, nggak boleh jamak. Kayak tadi naik pesawat, naik kapal, tinggal 5 menit lagi sudah sampai kampung halamannya jenengan, maka sudah ndak bisa jenengan jamak takdim. Kenapa? Dawamul udhrinya sudah ndak ada. Jenengan sudah di tengah sholat sudah lepas status safar musafirnya. Tapi kalau masih setengah jam lagi, jenengan dari Surabaya sampai Solo, jangan jamak takdim boleh ndak? Boleh. Sampai Klaten boleh. Sampai Ring Road ndak boleh. Ya, dan ndak boleh, ya, karena jenengan udah bukan sebagai musafir, udah di Jogja, ya, sudah Jogja. Demikian gitu Bapak Ibu. Jadi syarat yang keempatnya agak sedikit jelimet, tapi semoga bisa dipahami. Jadi boleh seseorang itu menjamak takdim selama status udhurnya itu masih berlangsung sampai selesainya sholat. Sampai selesainya sholat. Nah, demikian juga di dalam masalah hujan, hujan. Kalau misalnya begini nih, jenengan di sholat yang pertama, katakan sholat maghrib, hujan terus banget, jenengan hadirkan niat mau menjamak dengan isya. Tapi setelah maghrib selesai, udahnya rampung, ya, berarti udhurnya udah hilang. Maka ini sudah tidak boleh menjamak dengan isya. Tapi kalau pas tengah-tengah sholat isya, hujannya berhenti, gimana lah? Kalau ini udzur di atas udzur, ya, karena kita sudah memperkirakan wah ini pakai sampai selesai isya akan hujan, ternyata enggak. Nah, itu tidak masalah, enggak perlu kemudian membatalkan sholat, enggak boleh membatalkan sholat tanpa ada alasan yang benar. Maka Bapak Ibu ini bisa diperhatikan, ya, dalam masalah udzur karena kita mau melaksanakan jamak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, syurutu jam'i ta'khiri isnan. Syarat jamak takhir itu cuma 2. Kalau syarat jamak takdim ada 4, syarat jamak takhir ada 2. Ya. Syarat jamak takhir yang pertama niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Niat menjamak takhir dan masih tersisa waktu sholat pertama cukup, ya, untuk menyelesaikan sholat pertama. Ini bahasanya begini, jenengan boleh menjamak takhir, ya,
dua solat di jamak takhir, solat duhur dan asar di waktu asar, solat maghrib dan isya di waktu isya, itu syaratnya yang pertama menghadirkan niat di solat yang pertama cukup waktu sekitar menyelesaikan satu solat. Misalnya solat maghrib dan isya jenengan perjalanan, saya nggak sholat maghrib lah, nanti saya tak jamak takhir dengan sholat isya. Niatan itu harus di waktu maghrib, harus hadirkan waktu maghrib, dan sekiranya masih bisa melaksanakan satu sholat maghrib utuh sebelum habis waktu isya. Misalnya isya jam 19.14 ya, maka jenengan menghadirkan niat menjamak takhir maghrib dan isya itu ya sewaktu jam sekarang ini jam 19.04, karena perkiraan 10 menit bisa melaksanakan sholat maghrib. Hadir niat saja loh ya, hadir niat saja. Yang nggak boleh begini Bapak Ibu, yang nggak boleh jenengan tidak sholat maghrib kemudian masuklah sampai waktu isya tanpa ada niatan menjamak takhir sampai isya, kemudian walah telat aku sholat maghrib ki, wes sisan tak jamak takhir lah. Nah, ini yang masalah ya. Ini bukan mau menjamak takhir, tapi karena dia lalai terhadap sholatnya, melalaikan sholat. Fawailul lil musallin, yaitu melaksanakan sholat di luar waktunya. Inilah perbedaan atau pentingnya menghadirkan niat. Ada kadang-kadang orang yang lalai sholat, kemudian dia membungkus dengan uzur syar'i, kemudian menjamak takhir, ini yang tidak dibenarkan. Jadi harus hadir niat di sholat yang pertama, mau mengakhirkan sholat untuk jamak takhir. Kemudian yang kedua, dawamul udhri ila tamami tsaniyati. Syarat yang kedua adalah berlangsungnya udzur sampai sempurna sholat yang kedua. Ya ini kan, berlangsungnya udzur sampai sempurna sholat yang kedua. Udzurnya apa? Kok menjamak takhir? Safar. Ya berarti jenengan perkirakan sampai selesai melaksanakan sholat yang kedua, status jenengan masih seorang musafir. Ya, masih sebagai seorang musafir. Jika udhurnya itu sudah hilang sebelum selesainya melaksanakan sholat yang kedua, maka namanya bukan lagi jamak takhir tapi qadha. Nih penting ya Bapak Ibu, bedanya jamak takhir dengan qadha. Itu pertama, niat jamak takhir itu di waktu sholat yang pertama. Yang kedua, bahwa uzur syar'i dibolehkannya jamak takhir sampai selesainya sholat yang kedua. Kalau qadha itu beda Bapak Ibu. Qadha tidak ada syaratan ini. Misalnya nyun sewu Bapak Ibu sholat maghrib, mau sholat maghrib, saya pernah terjadi keadaan seperti ini di tol, ya, jenengan masuk tol sebelum maghrib. Kalau nggak salah saya waktu itu jam 4 masuk tol, ternyata di tol macet. Saya perkirakan saya bisa belok waktu maghrib ke rest area, ternyata sampai masuk waktu isya saya tidak bisa melaksanakan sholat maghrib, padahal saya posisinya bukan seorang musafir. Bukan tol waktu itu, ini ring road Pak. Oke. Saya masuk ring road macet, saya mau belok ya keluar dari ring road untuk sholat maghrib, benar-benar mobil dalam keadaan nggak bisa menembus mau ke kiri, nggak bisa. Sehingga apa? Sehingga saya mau nggak mau melaksanakan sholat maghrib di waktu isya. Niat saya apa? Bukan jamak takhir,
Karena bukan seorang musafir, tapi niatnya apa? Qadha. Ya, mengqadha salat, yaitu melaksanakan salat di luar waktunya karena suatu kesulitan seseorang menjalankan di waktunya. Nah, kalau karena kesulitan maka tentu tidak berdosa. Tapi kalau dia misalnya bukan karena kesulitan kemudian sampai masuk ke waktu sholat yang berikutnya, maka dia berdosa dan harus ditambah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain dia harus melaksanakan sholat, tapi dia juga harus bertobat yang benar. Misalnya sholat subuh karinan, yaitu kawanan. Sholat subuh bangun jam 6, itu niatnya subuh, berarti apa? Bukan jamak takhir subuh. Itu namanya qadha subuh. Atau lupa. Ya, qadha juga bisa karena lupa. Jenengan habis maghrib delok TV timnas gitu, saya katanya baru timnas ini tuh, sampai 12 nih udah selesai, masih ada tendangan penalti, perpanjangan waktu sampai subuh. Lali, astagfirullah, aku mau urung salat Isya. Ya, maka Bapak Ibu melaksanakan sholat Isya di waktu subuh dengan niatan apa? Qadha, karena lupa dan harus bertobat kepada Allah SWT. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian ditutup dalam penjelasan kitab di bab ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan beberapa ulama yang lain membolehkan jamak karena sakit. Nah, tadi yang pertama ya, bolehnya jamak karena apa? Safar. Jarak safar minimal apa? 83 kilo. Kemudian yang kedua boleh jamak karena apa? Hujan. Kemudian yang ketiga ditambahi oleh Imam An-Nawawi, ijtihad para ulama dan juga di dalam mazhab Ahmad bin Hambal, bahwa boleh orang yang sakit itu menjamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir, tapi tentu dengan syarat-syarat yang sudah dibahas tadi. 4 syarat untuk jamak takdim dan 2 syarat untuk jamak takhir. Jadi Bapak Ibu tentu dalam hal ini ya, sakit yang menyulitkan seseorang untuk melaksanakan sholat disiplin di waktunya masing-masing. Jangan karena sholat, jangan karena kurloro sithik wah tak jamak wis. Nah, ya tapi ini sholat maksudnya sakit yang benar-benar seseorang itu kesulitan ya melaksanakan sholat tepat waktunya. Misalnya di rumah sakit, kemudian nanti tidak sering ditengok oleh perawat, tidak ada yang bisa membantu dia untuk mewudhui tangannya, kakinya dan sebagainya, atau tidak ada yang bisa mengarahkan dia ke kiblat, sehingga atau mungkin dia tidak punya keluarga untuk mengingatkan waktu-waktu sholat sudah tiba, maka bolehlah dia itu melaksanakan jamak, sholat duhur, asar di jamak, sholat maghrib dan isya di jamak. Ya, tentu bagi orang yang kesulitan ini ya, bagi orang yang sakit. Sementara alasan-alasan yang lain selama itu menyulitkan, ya, menyulitkan, masyaqqah, maka ada beberapa ulama yang membolehkan. Contoh misalnya seorang dokter yang mengoperasi pasien, mulai mengoperasi jam 5 sore, selesai operasi diperkirakan jam 9 malam. Jangan setelah sholat masuk waktu maghrib terus ditinggalkan pasiennya, iso mati gitu. Ya maghrib Allahu akbar, tak sholat dhisik. Ya, selek mati pasiennya itu. Maka dia boleh menjamak dalam hal ini demi menjaga jiwa seorang manusia. Atau seseorang yang misalnya SAR, itu? Ya, tim SAR, ya, orang yang sedang menolong, ada orang yang harus segera ke rumah sakit misalnya. Atau sopir ambulan atau dia harus segera ini nyawa ini masalahnya. Jangan ketika membawa orang yang habis kecelakaan masuk Allah langsung tak sholat nggih Mbah. Sholat dulu mampir. Wah, ini orang wis ngos-ngosan di dalam mobil ambulan udah tinggal setengah nyawanya, ayo bablas. Nah, dalam hal ini boleh dia langsung bablaskan ke rumah sakit meskipun dia tidak sempat melaksanakan sholat, dan ini tentu namanya uzur ya, uzur yang bisa menjadikan seseorang itu menjamak. Jadi intinya Bapak Ibu, Allah SWT memberikan keringanan saat ada kesulitan kita dalam melakukan suatu ibadah, sehingga tidak ada alasan oleh siapapun
seseorang itu tidak melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, tapi diringankan oleh Allah kalau kesulitan. Ibadah puasa boleh kan? Ibadah zakat, ibadah haji yang lain-lain boleh bisa ditinggalkan. Ngaji kayak gini jenengan ya, misalnya ada uzur boleh meninggalkan, tapi salat sesibuk apapun, sesakit apapun, ya kan, sekredit apapun kondisi kita, sholat itu tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan. Kalau diringankan, iya. Kalau ditinggalkan, enggak. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua orang-orang yang pandai, orang-orang yang rutin, disiplin dan dalam menjalankan sholat, sholat yang wajib, sholat jamaah, dan semoga Allah jadikan anak keturunan kita, para cucu-cucu kita, orang-orang yang menegakkan salat dengan taat kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.